Lagi sama tasnya. 아우, 저 10살 차 의자 있잖아. Saya ambilin ya. Sambutannya sangat luar biasa, tapi tetap ada rasa sedih. Soalnya sudah 5 tahun kerja sama dengan beliau. Jadi sebenarnya wajar ya kalau nama STI muncul lagi. Memang kalau dibilang ayo kita move on, nyari pelatih baru, iya bener juga. Ayo dong. Tapi kan harus diingat juga bahwa kenapa kita sampai di titik ini. Karena kita harus mengakui bahwa menunjuk Patrick Kluivert menjadi pelatih menggantikan STY adalah sebuah kesalahan. Bandara Soekarno-Hatta meledak pagi ini. Shin Tae-yong dan JJ tiba di Jakarta. Penuhi panggilan Ratu Tisha. Ada apa di balik pertemuan ini? Jakarta. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta mendadak ramai pada Jumat 31 pagi. Para penumpang dan awak media yang kebetulan berada di lokasi dikejutkan dengan kemunculan dua sosok yang sangat dikenal publik sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong STY dan asisten kepercayaannya JJ yang tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan resmi. Kabar kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia ini sontak memantik spekulasi luas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya telah meninggalkan Indonesia usai kontraknya bersama PSSI berakhir. Dan hingga kini, posisi kepala pelatih Timnas Indonesia masih kosong. Namun, lebih mengejutkan lagi, kedatangan STY kali ini disebut-sebut bukan atas undangan PSSI, melainkan atas panggilan mantan Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Perempuan, Ratu Tisha Destria. Sosok yang dikenal memiliki hubungan profesional dan komunikasi yang baik dengan Shin Tae-yong sejak awal masa jabatannya di Indonesia. Sebuah hatega, kedatangan yang tak terduga. Berdasarkan pantauan sejumlah jurnalis yang berada di area kedatangan internasional, Shin Tae-yong dan JJ terlihat keluar dari pintu kedatangan sekitar pukul 08.15 WIB. Mengenakan pakaian kasual dengan jaket hitam dan celana panjang abu-abu. STY tampak berusaha menghindari sorotan kamera. Ia hanya melambaikan tangan singkat saat beberapa penggemar mengenalinya dan memanggil namanya. Sementara JJ, asisten setianya yang dikenal selalu mendampingi STY baik dalam latihan maupun pertandingan, tampak membawa 2 koper besar dan beberapa berkas di tangan kiri. Mereka berdua langsung menuju area penjemputan tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan. Salah satu sumber dari awak media nasional yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kedatangan STY ini bukanlah untuk urusan pribadi, melainkan memenuhi panggilan Ratu Tisha, yang diketahui saat ini sedang aktif berkomunikasi dengan sejumlah pihak penting lingkungan sepak bola nasional. Informasi yang kami terima, Coach Shin datang atas panggilan langsung dari Ibu Ratu Tisha. Tapi belum jelas apakah ini terkait pembicaraan resmi soal kepelatihan timnas atau sekadar silaturahmi, ungkap sumber tersebut. Ratu Tisha dan kedekatan profesional dengan Shin Tae-yong. Nama Ratu Tisha Destria memang tidak asing di telinga publik sepak bola tanah air. Mantan Sekjen PSSI perempuan pertama ini dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam awal kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu. Saat itu, Ratu Tisha disebut sebagai salah satu figur di balik layar yang meyakinkan Komite Eksekutif PSSI untuk merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Simon McManamy. Visi modern dan sistematis yang ditawarkan STY sejalan dengan arah pengembangan jangka panjang yang saat itu diusung Tisha dalam struktur kepelatihan nasional. Setelah mundur dari jabatannya pada tahun 2020, Tisha sempat vakum dari dunia sepak bola. Namun belakangan kembali aktif dalam berbagai kegiatan strategis di ranah manajemen olahraga. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Tisha tengah menyiapkan sebuah proyek besar yang berkaitan dengan pembinaan sepak bola nasional. Dan kemungkinan besar kedatangan STY ke Jakarta kali ini tak lepas dari inisiatif tersebut. Saya tidak bisa bicara banyak.
tapi benar bahwa Shin Tae-yong datang memenuhi undangan pribadi dari saya. Ini bukan hal besar, hanya silaturahmi, ujar Tisha singkat saat dihubungi salah satu media nasional. Namun, meskipun ia menegaskan bahwa kedatangan ini hanya untuk menjalin komunikasi, publik tetap meyakini bahwa ada agenda tersembunyi di balik pertemuan tersebut. Kursi pelatih kepala masih kosong. Hingga berita ini ditulis, PSSI memang belum mengumumkan siapa sosok yang akan mengisi posisi pelatih kepala Timnas Indonesia usai kontrak Shin Tae-yong berakhir. Sejumlah nama sempat disebut-sebut dalam bursa calon pelatih, termasuk Patrick Kluivert yang sempat memimpin Indonesia dalam 2 pertandingan uji coba internasional. Namun, hasil yang tidak memuaskan dan tekanan publik yang meningkat membuat PSSI belum memutuskan langkah selanjutnya. Bahkan, beberapa pengamat menyebut bahwa federasi tampak ragu-ragu dalam menentukan arah kepelatihan timnas, terutama karena banyak pemain dan supporter masih berharap pada kembalinya STY. Kondisi inilah yang membuat kedatangan Shin Tae-yong kali ini terasa sangat simbolik. Masyarakat menilai mungkin saja ada upaya untuk membuka pembicaraan baru terkait kemungkinan dirinya kembali menukangi Garuda. Bisa jadi ini sinyal awal bahwa ada komunikasi yang coba dijembatani oleh Tisha. Apalagi beliau punya pengaruh besar dan dikenal mampu menjadi mediator antara pelatih asing dan pengurus federasi. Ujar analis sepak bola nasional Bima Rahman kepada media. Sinyal pembicaraan tertutup. Beberapa jam setelah kedatangannya, Shin Tae-yong disebut langsung menuju kawasan Senayan, tempat yang berdekatan dengan pusat kegiatan sepak bola nasional. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, sejumlah media melaporkan bahwa STY dan Tisha mengadakan pertemuan tertutup di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Seorang staf di lingkungan Kemenpora yang sempat melihat rombongan tersebut membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung selama lebih dari 2 jam. Tidak ada keterangan kepada pers, namun suasana tampak serius dan terarah. Coach Shin terlihat sangat fokus dan beberapa kali berdiskusi intens dengan Tisha. Ada juga seorang pria dari kalangan teknis sepak bola yang ikut dalam ruangan itu. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi terlihat seperti pertemuan profesional, bukan sekadar pertemanan biasa, ujarnya. Isu yang beredar pun berkembang cepat. Beberapa pihak menduga bahwa Strong Ratu Tisha tengah mempersiapkan langkah untuk kembali aktif dalam struktur kepemimpinan sepak bola nasional. Dan salah satu agendanya adalah memastikan proyek timnas tetap berada di jalur yang benar dengan dukungan pelatih berpengalaman seperti STY. PON. H3. Spekulasi di kalangan publik dan media. H3. Kabar kedatangan mendadak ini sontak menjadi trending di media sosial. Tagar hashtag Shin Tae-yong kembali dan hashtag Ratu Tisha muncul di berbagai platform dalam hitungan jam. Ribuan netizen membanjiri kolom komentar dengan harapan agar STY kembali dipercaya memimpin skuad Garuda. PON. Kalau benar STY balik karena dipanggil Ratu Tisha, ini berita terbaik tahun ini. Tulis akun @garudafan48 di X Twitter. PON. PSSI jangan diam saja. Kalau memang STY mau bicara, buka pintu seluas-luasnya. Kita butuh pelatih yang benar-benar paham karakter pemain Indonesia. Komentar akun lain. Meningkat akun lain. Beberapa media asing juga mulai meliput kabar ini, terutama media Korea Selatan yang sebelumnya mengikuti perjalanan STY selama 4 tahun di Indonesia. Salah satu media Korea bahkan menulis bahwa kedatangan STY ke Jakarta kemungkinan terkait tawaran kerja baru yang sedang ia pertimbangkan. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea yang sukses membangun reputasi di Asia Tenggara, kembali ke Indonesia atas undangan mantan pejabat federasi. Meskipun belum diketahui apakah ini terkait tawaran resmi, langkah ini menunjukkan hubungan profesional yang masih kuat. Tulis Chosun Daily. Masih misterius, silaturahmi atau misi besar? P. Meski berbagai spekulasi bermunculan, baik Shin Tae-yong maupun JJ hingga kini masih bungkam. Saat ditanya oleh wartawan setibanya di bandara, STY hanya menjawab singkat dalam bahasa Inggris. Just visiting, meeting some friends, ujarnya sembari tersenyum tipis. Namun gaya dingin dan tertutup STY justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang lebih besar tengah dibicarakan.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa Tisha memiliki rencana jangka panjang untuk membangun tim nasional yang lebih kuat dan profesional dengan melibatkan tenaga ahli dari luar negeri yang sudah memahami karakter sepak bola Indonesia. Dan nama Shin Tae-yong tentu menjadi kandidat ideal. Kita tidak bisa memungkiri, fondasi timnas saat ini masih banyak warisan dari STY. Banyak pemain muda berkembang di bawah arahannya. Jadi kalau dia kembali, itu bisa jadi awal baru bagi Garuda, ungkap ex-pemain timnas Bambang Nur Cahyo. Kursi panas dan harapan baru. Dalam konteks situasi sepak bola nasional saat ini, di mana timnas masih mencari arah setelah serangkaian hasil kurang konsisten, kehadiran Shin Tae-yong bisa membawa efek besar, baik secara teknis maupun psikologis. Beberapa sumber di lingkaran internal PSSI menyebutkan bahwa Erick Thohir tidak menutup kemungkinan membuka kembali komunikasi dengan STY, terutama jika publik mendesak. Namun, belum ada tanda-tanda resmi dari federasi hingga kini. Menariknya, seorang sumber menyebutkan bahwa Tisha dan Erick Thohir sempat berkomunikasi secara informal pekan lalu, membahas arah pengembangan tim nasional, meskipun keduanya belum memberi pernyataan publik. Apakah kedatangan Shin Tae-yong ini merupakan bagian dari rencana besar untuk menyatukan kembali visi antara dua tokoh penting sepak bola Indonesia itu? Atau justru hanya pertemuan biasa antara rekan lama yang pernah bekerja bersama? Penutup, publik menunggu kejelasan. Kabar ini jelas menambah babak baru dalam dinamika sepak bola nasional. Kedatangan mendadak Shin Tae-yong dan JJ ke Jakarta memunculkan banyak tanda tanya yang belum terjawab. Apakah STY akan kembali memimpin Garuda? Apakah Ratu Tisha tengah memainkan peran strategis untuk membentuk timnas yang lebih solid? Atau semua ini hanyalah kebetulan dan silaturahmi biasa? Satu hal yang pasti, kehadiran mereka berdua di tanah air telah kembali membangkitkan harapan dan rasa penasaran publik Indonesia, terutama para pecinta sepak bola yang masih percaya bahwa era terbaik timnas dimulai di tangan seorang pelatih asal Korea Selatan yang dikenal disiplin dan berkarakter kuat itu. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Akankah STY kembali berseragam merah dengan lambang Garuda di dada? Atau akan ada kisah baru yang tak kalah menarik di balik panggilan seorang perempuan bernama Ratu Tisha?